Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazrul Ansarul Ulfi dari kelas Ilmu Komputer 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelum itu, yang saya hormati Ibu Junaida MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS saya. Nah, adapun materi yang ingin saya sampaikan ialah tentang paragraf. Let's go to the video. Baiklah, adapun yang akan saya bahas ialah yang pertama itu adalah jenis-jenis paragraf, hakikat paragraf, syarat pembentuk paragraf, unsur-unsur paragraf, fungsinya paragraf, dan kerangka dari paragraf. Yang pertama itu ialah hakikat paragraf. Seperti yang kita ketahui, paragraf merupakan satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Salah satu kalimat pada paragraf disebut sebagai kalimat utama dan kalimat yang lainnya sebagai kalimat penjelas. Paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pembuatannya terdiri dari fakta dan opini yang berisi tentang penjelasan berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian diberi pikiran penjelas berupa pendapat dari penulis. Baik, yang kedua itu ialah fungsi dari paragraf itu. Yang pertama, paragraf dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, paragraf mencurahkan suatu perasaan dan pikiran penulis dalam sebuah karya yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, paragraf memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Dan yang terakhir, paragraf dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Terus yang ketiga, apa saja syarat-syarat pembentuk dalam paragraf itu? Syarat-syarat pembentuk dalam paragraf itu terdiri dari yang pertama, kesatuan. Dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Yang kedua, kepaduan. Hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan. Yang ketiga, isinya relevan dengan karangan. Yang keempat, pengembangan. Maksudnya, sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Adapun unsur-unsur paragraf itu meliputi yang pertama itu kesatuan, yaitu kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Yang kedua, koherensi. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi hubungan timbal balik antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, dalam kalimat awal menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia, maka dalam paragraf tersebut berisi hal yang sama. Yang ketiga, pengembangan. Gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan kalimat yang harus berkembang dalam suatu paragraf. Nah, selanjutnya adalah kerangka paragraf. Ada dua kerangka paragraf yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ialah gagasan utama, yang merupakan ide, pokok pikiran yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Biasanya berupa kalimat yang merangkum seluruh isi kalimat-kalimat lain dalam sebuah paragraf. Yang kedua itu gagasan penjelas, yang merupakan gagasan yang menjelaskan gagasan utama, biasanya menjelaskan kalimat utama. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan isi, berdasarkan letak kalimat utamanya, dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan isi meliputi paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya meliputi paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran.
Paragraf induktif meliputi generalisasi, analogi, dan kausalitas. Selanjutnya, paragraf berdasarkan fungsinya meliputi paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Baik, selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan isi. Jenis paragraf berdasarkan isi meliputi narasi, yang merupakan paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokoh. Selanjutnya, deskripsi. Deskripsi merupakan paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Selanjutnya, eksposisi. Eksposisi merupakan paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Selanjutnya, argumentasi merupakan paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ialah paragraf deduktif, merupakan paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua itu paragraf induktif, merupakan paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf ini terbagi menjadi generalisasi, yang merupakan pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya, analogi, merupakan pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Selanjutnya, kausalitas, merupakan pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola sebab akibat. Dan yang terakhir merupakan paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Selanjutnya kita masuk ke jenis paragraf yang berdasarkan fungsinya. Yang pertama, paragraf pembuka atau pendahuluan, merupakan paragraf yang berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Selanjutnya, paragraf pengembang, merupakan paragraf yang berfungsi untuk mengembangkan isi wacana atau pengembangan ide-ide dan subtopik pembicaraan. Dan yang terakhir, paragraf penutup, merupakan paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi seperti kesimpulan uraian, saran atau harapan, penegasan kritikan, dan rangkuman isi uraian atau resume. Adapun contoh jenis paragraf berdasarkan isi, yaitu yang pertama ialah contoh paragraf narasi. Contohnya, jam istirahat, Rama tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan, membayangkan dan kembali menulis. Asik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Di sini menceritakan tentang si Rama atau tokoh dalam cerita tersebut. Selanjutnya itu ialah contoh paragraf deskripsi. Contohnya, kucing yang berada di pojok warung itu memiliki warna bulu hitam dengan variasi abu-abu. Tubuhnya kotor dan kurus. Matanya seakan sedang mencari makanan yang jatuh dari pelanggan. Bahkan tampaknya tubuhnya pun sangat lemas. Di sini menceritakan deskripsi dari kucing tersebut, bagaimana tubuhnya, matanya, serta menggambarkan kucing tersebut sangat lemas. Selanjutnya contoh dari paragraf eksposisi. Adapun contoh dari paragraf eksposisi ialah, hingga saat ini pendidikan di Indonesia masih belum merata. Masih banyak sekolah, terutama di daerah pedalaman Indonesia, yang belum memiliki fasilitas yang memadai dan sumber tenaga pengajar yang berkualitas. Hal ini didasarkan pada data yang diungkap oleh Lead Advisor on Skill Development, Higher Education, Governance, Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia. Selanjutnya ialah contoh paragraf argumentasi. Contohnya, masalah kebanjiran Jakarta bukan perkara sepele yang bisa diselesaikan begitu saja. Pasalnya, walaupun bantaran sungai sudah dibersihkan, tetapi masih banyak warga yang belum punya kesadaran untuk tidak buang sampah sembarangan. Selain itu, tingginya tingkat pembangunan gedung-gedung Jakarta juga menyebabkan kurangnya daerah resapan air. Sementara, volume air saat musim hujan lebih banyak ketimbang daerah respon airnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya.
Pertama, contoh paragraf deduktif. Merek smartphone sekarang banyak sekali pilihannya, seiring bertambahnya perusahaan teknologi yang berdiri. Ada beberapa merek smartphone yang terkenal di antara kita, contohnya Samsung, Apple, Xiaomi, dan Oppo. Meskipun begitu, janganlah menghamburkan uang untuk membeli smartphone yang tidak kita butuhkan. Belilah sesuai dengan kebutuhan. Contoh yang kedua ialah paragraf induktif. Jangan makan makanan yang berminyak, terutama gorengan yang menggunakan minyak jelantah. Jangan terlalu banyak makan daging merah, khususnya sapi. Perhatikan juga konsumsi seafood, kalau bisa dikurangi, terutama untuk cumi dan udang. Itulah beberapa makanan yang bisa dihindari jika kita tidak ingin punya kolesterol. Yang ketiga ialah contoh paragraf campuran. Ada banyak tips yang bisa dilakukan untuk lulus SBMPTN. Pertama, cari tahu materi-materi yang sering keluar di SBMPTN. Kedua, sering-seringlah latihan soal SBMPTN dari tahun sebelumnya. Ketiga, jangan malas untuk ikut les atau penambahan materi. Tips-tips lulus SBMPTN tersebut harus dilakukan dengan niat dan kemauan yang kuat supaya bisa lulus. Nah, yang terakhir kita bahas adalah contoh paragraf berdasarkan fungsinya. Adapun sebuah cerita yang akan saya ceritakan ialah sebagai berikut. Semua anak yang hidup di Sintesa sangat rajin menulis artikel. Anak Sintesa tahu dengan menulis maka mereka dipaksa untuk membaca banyak karangan. Karena tulisan tidak akan hadir bila tanpa membaca. Dengan begitu, mereka akan banyak ilmu dan banyak pengetahuan. Contoh paragraf di atas ialah contoh dari paragraf pembuka. Selanjutnya, meskipun anak Sintesa rajin menulis, tapi mereka tidak lupa akan ibadah, sholat tepat waktu dengan berjamaah, dan ibadah sunnah lainnya. Tujuan mereka menulis adalah agar bisa menjadikan sebuah tulisan tersebut sebagai penghasilan sampingan. Dengan begitu, setelah belajar selama 1 tahun di Sintesa, mereka punya penghasilan sendiri. Meskipun cuma untuk uang jajan mereka sendiri. Tapi banyak anak di Sintesa berkeinginan kuat untuk membesarkan jati diri mereka di tempat itu. Dengan mengembangkan dan belajar bisnis yang giat, lalu dipadukan dengan ahli menulis mereka. Nah, contoh yang saya bacakan paragraf ini adalah contoh dari paragraf pengembang atau paragraf isi yang menceritakan isi dari cerita yang saya sampaikan. Selanjutnya yang terakhir adalah semua hal itu tidak akan didapat oleh anak-anak di Sintesa jika dalam proses belajar mereka malas-malasan. Oleh karena itu, anak-anak Sintesa harus lebih giat dan rajin untuk melakukan segala tugas yang diberikan guru mereka. Contoh yang saya bacakan ini adalah contoh dari paragraf penutup. Sekian dari saya. Apabila saya memiliki kata-kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.